Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini Advin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Goodbye Monster yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah pulau yang dihantui oleh penyakit roh jahat atau disebut sebagai dark spirit. Oleh karena itu, salah satu dokter berusaha menghancurkannya dengan bereksperimen menciptakan sebuah mantra. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Diceritakan Kunlun adalah sebuah negara yang terletak di lokasi terpencil yang terdiri dari berbagai pulau. Dan salah satunya adalah pulau medis yang dikenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit di dunia. Namun ada salah satu penyakit yang disebut dark spirit yang tidak bisa sembuhkan dengan pengobatan apapun, di mana penyakit ini sangat beracun dan merasuki pikiran seseorang. Oleh karena itu, dokter tak punya pilihan lain selain mengeluarkan dan menyegelnya di ruang bawah tanah. Kemudian salah satu dokter bernama Baizi menolak menggunakan metode tersebut. Ia bahkan bereksperimen menciptakan mantra yang dipelajarinya selama bertahun-tahun untuk menghancurkan dark spirit. Kemudian saat berhasil menyembuhkan pasien, tiba-tiba dark spirit yang disegel di bawah tanah mengalami kebobolan hingga menyebar dan menyerang orang-orang. Bahkan 4 dokter pun tidak mampu mengalahkannya. Sampai akhirnya Baizi lalu turun tangan dengan menggunakan bendera mantranya untuk mengalahkan dark spirit. Namun yang terjadi malah membuat situasi menjadi kacau dan dark spirit menjadi lebih kuat. Tapi untungnya Sungai Wayak mampu membantu menahan dark spirit. Akibat kecerobohannya, Baizi akhirnya diusir dari pulau dan dilarang berlatih pengobatan, bahkan mempelajari dark spirit. 3 tahun kemudian, rumah sakit pun dipindahkan ke pulau yang lebih kecil di bawah kepemimpinan Hozu. Sementara mereka masih menjalankan pengobatan seperti sebelumnya. Namun kali ini, alih-alih menyegel dark spirit, mereka justru membuangnya ke Sungai Wayak. Suatu hari, salah satu pasien yang terinfeksi dark spirit mencoba kabur. Lalu Baizi dengan cepat menculiknya saat sedang melakukan pengintaian bersama 2 asistennya. Tak disangka, selama 7 tahun terakhir, Baizi masih melakukan eksperimennya tentang dark spirit secara diam-diam. Baizi lalu menawarkan untuk menyembuhkan Dewa Kusan, pasien yang tadi diculiknya. Awalnya Dewa Kusan menolak, namun setelah mendengar penjelasan dark spirit, ia akhirnya mau disembuhkan. Baizi lalu mencoba dengan mantra barunya, dan betapa terkejut sekaligus bahagianya saat ia berhasil mengeluarkan dark spirit dari tubuh Dewa Kusan sebagai pasien pertamanya. Saat sedang merayakan kebahagiaannya, tiba-tiba tempat persembunyian Baizi digerebek oleh kepala keamanan Bifang. Ia bahkan menuduhnya menculik pasien serta melakukan tindak ilegal pada eksperimennya mengenai dark spirit. Bifang kemudian menyuruh pengawalnya untuk menangkap Baizi, hingga mereka mengejarnya sampai ke tengah kota. Akhirnya Baizi berhasil bersembunyi di gentong penyimpanan arak. Namun aksinya diketahui oleh Hozu yang membuatnya berakhir terjebak di gentong bersama Baizi. Saat persembunyiannya hampir diketahui oleh Bifang, tiba-tiba muncul seorang bocil yang sadari tadi mengikuti Baizi bersama Yi, yang berhasil mengalihkan perhatian Bifang. Kemudian Hozu memberikan dark spirit dan mengatakan bahwa ia akan membantu Baizi kembali ke rumah sakit. Ternyata selama ini Hozu diam-diam telah membantunya agar Baizi masih bisa mempelajari dark spirit. Ia bahkan mengusulkan Baizi untuk memamerkan mantra barunya di kontes pemilihan ketua rumah sakit.
白泽不得踏入医馆半步。亏你每次投黑馆长大会，你当众宣布，所以师傅出游之前。 Di malam harinya, mereka mengadakan pesta pemilihan ketua rumah sakit di bar. Lalu Bessie menggunakan kesempatan itu untuk memamerkan penemuan mantra terbarunya yang bisa memusnahkan Dark Spirit. Namun sayangnya gak ada yang percaya, mengingat kejadian 7 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Bessie. Mendengar hal ini, Bessie pun tak peduli dan lanjut berpesta. Tak lama kemudian, Yi mendatanginya dan memohon agar Bessie menyembuhkan penyakitnya, di mana tanduknya telah berhenti tumbuh. Oleh karena itu, Yi tidak bisa menggunakan kekuatannya, karena Yi yakin hanya Bella yang bisa menyembuhkannya. Tiba-tiba salah satu pembuat onar datang dan membuli Yi. Bessie yang melihat itu pun tak tinggal diam dan berakhir dengan keributan. Untungnya datanglah pemilik bar bernama Ji Wei yang ternyata seorang rubah ekor 9. Dan dengan langkah anggunnya yang sangat intimidasi, membuat semua pelanggan kabur meninggalkan bar. Kemudian Bessie mengusir Yi sambil menyarankan untuk mencari Jiao Huan, jenis ramuan herbal yang dibuat oleh dewa petani untuk mengobati kelainan tanduk, di mana itu terletak di area terlarang, tepatnya di pulau besar. 你们自己都是。当年神农种下的草药，这叫的。 Keesokan harinya, keempat tetua rumah sakit sedang berkumpul. Kemudian Hosu mendatanginya dan membahas tentang pemilihan kepala rumah sakit yang baru. Ia khawatir jika kejadian di masa lalu terulang kembali, maka dari itu dengan ragu-ragu ia mengusulkan untuk mengadakan sayembara, di mana siapapun yang bisa menghancurkan Dark Spirit bakal menjadi kepala rumah sakit. 我们是不是应该选个新馆长？金汤镇我已经操练好了，我想和你们商量个事儿。馆长处优为贵。 以7年之久。 Singkat cerita, tibalah di mana sayembara dimulai. Hosu pun mengumumkan tujuan sayembara tersebut dan keempat ketua yang akan menjadi mucurinya. Namun dari banyaknya peserta, tidak ada satupun yang berhasil menghancurkan Dark Spirit. 小伙儿相貌英俊。 Hingga tak berselang lama, Bessie pun akhirnya datang dan mendapatkan hinaan dari para penonton, bahkan tingkahnya yang masih saja ceroboh. Namun tiba-tiba Hosu menggunakan mantra 5 elemen milik Bessie yang ia curi untuk menghancurkan Dark Spirit dengan dibantu 2 asisten Bessie yang berkhianat. Dark Spirit pun berhasil dilenyapkan dan Hosu mendapat pujian dari para penonton. Ia bahkan mengatakan jika itu adalah mantra guntur kayangan yang dibuatnya bertahun-tahun. Bessie yang mendengar ini pun gak terima dan mencoba membuktikan jika mantra itu miliknya. Namun sayangnya bendera mantra miliknya sudah dirusak oleh asistennya yang membuat jurus tahu saktinya tidak bekerja sama sekali. Bahkan ia dituduh menyimpan Dark Spirit secara ilegal. Bessie akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Tak lama setelah itu, di ruangan Hosu, tiba-tiba Dark Spirit keluar dari segel. Ia yang panik segera mencari cara untuk menghancurkannya. Namun ternyata yang bisa menghancurkan hanya mantra bendera milik Baizi. Ia pun bergegas ke penjara bersama Bifang untuk mengambil paksa bendera milik Baizi. Hingga pertarungan pun terjadi dan Hosu pun berhasil merebut bendera tersebut. Namun siapa sangka Bessie berhasil merebutnya kembali dengan jurus lamanya yang membuat mereka berdua sesak napas dengan aroma khas sikilnya. Bessie bergegas melarikan diri, tapi para pengawal terus mengejarnya. Hingga akhirnya ia mendapatkan ide dengan terbang menggunakan lampion dan keluar dari rumah sakit Kunlun. Ju Wei yang tak sengaja melihat pun ikut membantu menghalang pengawal. Hingga akhirnya Bessie terpaksa menyeberangi pulau besar yang terlarang. Bersamaan dengan itu, ternyata Hosu datang menyusulnya dan mengatakan kepada Bifang jika bendera itu sudah harus ada besok jam 3 sore. Siapa sangka di pulau tersebut Bessie bertemu Yi yang ternyata sedang mencari Jiao Huan atas perintah darinya. Ketika bersembunyi dari kejaran Bifang dan pasukannya, mereka justru diserang oleh monster lembah. Yi pun berhasil mengalihkan perhatiannya dengan cemilan roti yang ia bawa.
Scene berpindah di mana Hosu yang masih saja mencari cara untuk menghancurkan Dark Spirit. Namun tetap saja mantra yang ia coba tidak ada satupun yang berhasil. Kita kembali lagi ke Bezi dan Yi, di mana saat di perjalanan Yi hampir dirasuki oleh Dark Spirit, namun berhasil dilenyapkan oleh Bezi. Hingga akhirnya mereka tiba di gurun dan bertemu dengan Dewa Kusan, pasien pertama Bezi. Ternyata kereta yang mereka naiki menuju desa terbengkelai, di mana desa tersebut akan menjadi rumah para mantan pasien yang terkena Dark Spirit dengan dipimpin oleh Nenek Bufang. Ia bahkan mengajarkan para mantan pasien senam pinggul untuk membuat mereka merasa tetap hidup. Sementara itu, Bezi yang ingin pergi mengurungkan niatannya. Saat tahu Yi diam-diam tak mau pergi dan malah mengajari para pasien bergoyang. Sementara itu, Nenek Bufang membantu menjahit bendera Bezi yang rusak. Bezi pun ikut bergabung dengan keseruan mereka. Saat sedang asik, ia melihat Dewa Kusan yang menyendiri dan tak mau bergabung. Ia lalu mencoba mengajaknya, namun ternyata Dewa Kusan sedang merasa banyak pikiran. Yi lalu menyuruh Bezi untuk menyembuhkannya, namun Bezi perlu waktu untuk mempelajarinya karena Dewa Kusun salah satu malpraktek dari RS Kunlun, jadi tak mudah untuk mengobatinya. Tapi tiba-tiba Dewa Kusan sudah pergi meninggalkan tempat. Yi dan Bezi pun tak berhasil mencegahnya, hingga akhirnya ia berubah menjadi batu. Itulah salah satu efek dari Dark Spirit jika sudah tidak mempunyai semangat hidup. Yi pun merasa kecewa kepada Bezi yang tak mau mencoba mengobatinya. 所以你就不救他了吗？力呀，冰冰的石头。我难道不想救他吗？ Di lain sisi, ternyata Jiwei sedang di perjalanan untuk mencari Bezi. Tak lama setelah itu, Bifang dan para pengawalnya tiba dan menemukan keberadaan Bezi. Namun Bezi bergegas menggunakan mantra menembus tembok dan membawa Yi keluar dari tempat tersebut. Yi yang masih marah pada Bezi memutuskan untuk berpisah dengannya. Namun Bezi merasa khawatir jika suatu terjadi pada Yi. Kekhawatiran itu pun benar, di mana Yi masuk ke dalam sarang Dark Spirit dan rasa takutnya membuat Yi terjebak di masa lalu. Ia bahkan merasa memeluk ayahnya, padahal itu Bezi. Lalu tiba-tiba Dark Spirit datang menangkap Yi. Bezi pun bergegas menggunakan bendera untuk menolongnya. Sementara itu, Hosu terus mondar-mandir. Ia merasa gelisah saat menguping percakapan empat tetua, hingga Dark Spirit keluar dari tubuhnya saat ia merasa kesal. Setelah berhasil menyelamatkan Yi dari Dark Spirit, akhirnya Bezi menepati janjinya untuk membantu mencari Jiao Huan. Sampailah mereka di apotek rumah sakit lama dan menemukan kotak merah yang berisi Jiao Han. Bezi pun langsung mengobati Yi, namun sayangnya dari sekian banyaknya Jiao Han, tak ada satupun yang berhasil menumbuhkan tanduknya. Yi pun merasa sangat sedih dan belum bisa menerima semua itu. Ia bahkan masih berusaha mencari Jiao Han lagi hingga tak sengaja melukai lengan Bezi. Kita kembali ke Jiwei dan Bifeng yang sama-sama mencari keberadaan Bezi. Hingga mereka terlibat pertarungan sengit dan pertarungan mereka terpaksa berhenti karena mengundang Dark Spirit. Di sisi lain, Bezi mencoba menghibur Yi dengan kekonyolan yang ia buat hingga membuat Yi merasa lebih baik. Mereka pun akhirnya tidur. Namun secara kebetulan, Bezi masuk ke dalam pikiran Yi, di mana sepertinya Yi dirasuki oleh Dark Spirit. Dan saat terbangun, ia sudah tak melihat Yi di sampingnya. Saat dicari, ternyata ia sudah di tempat Dr. Tangni yang ternyata murid terakhir dari RS Kunlun. Tangni pun mendiagnosa penyakit Yi dan mengatakan bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Bezi yang mendengar itu pun langsung menyeret Tangni keluar karena sebenarnya Bezi sudah tahu akan hal itu. Ia sengaja menyembunyikan kebenaran untuk menjaga perasaan Yi. Namun Yi yang mendengar itu membuat emosinya tak stabil hingga muncullah Dark Spirit darinya.
Besi lalu mencoba menggunakan mantra Tao Sakti dari benderanya, namun tetap saja gagal. 再也成不了真正的麒麟。我说做事不能。 Tak lama kemudian setelah itu, tiba-tiba Bifeng dan pengawalnya berhasil menyusul mereka. Hingga terjadilah pertarungan antara Bifeng dan Bezi yang membuat Bezi tersungkur. Karena hal itu, Bezi pun menemukan papan penghormatan untuk orang yang telah meninggal. Ia pun terkejut melihat nama di papan tersebut, yang ternyata Guru Sing. Bezi lalu meminta penjelasan dari Tang Ni. Siapa sangka, dulu Guru Sing lah yang memanggil sungai Weak untuk menyegel Dark Spirit, hingga ia kehabisan tenaga dan meninggal. Ternyata dari dulu Bezi adalah pembuat onar yang sering membuat Guru Sing cemas, dan banyak orang yang tak menyukai keberadaan Bezi. Namun Guru Sing sangat menyukainya karena Bezi berusaha keras untuk menyembuhkan pasiennya dan tak pernah peduli anggapan orang lain tentang dirinya. Hanya saja Bezi belum tahu cara menggunakannya untuk menerangi orang lain. Mendengar semua itu, Bezi pun sangat terpukul. Namun Bifang justru menuduhnya bahwa kematian Guru Sing karena ulah Bezi. Mendengar hal itu, Bezi pun hilang kendali dan langsung menyerang para pasukan. Namun, tiba-tiba Bifang menyandra Yi dan menyuruh Bezi untuk menyerahkan benderanya. Kemudian ia menangkap Bezi dan membawanya ke atas tebing, lalu mendorongnya ke sungai Wei dan membawa Yi pergi. Namun siapa sangka, sekumpulan kupu-kupu cahaya kuning datang menyelamatkan Bezi. Begitu pula dengan Tang Ni, Ji Wei, dan dua asistennya. Tibalah di puncak pembasmi Dark Spirit oleh Hosu sambil menunggu bendera yang dibawa oleh Bifang. Di sisi lain, Bezi dan yang lainnya dibantu oleh para warga desa terbuang untuk kembali ke RS Kunlun dengan menggunakan kereta terbangnya. Bendera pun tiba dan Hosu langsung memulai pembasmian dengan bendera milik Bezi. Namun tidak ada reaksi apapun dari Dark Spirit. Hingga tak lama setelah itu Bezi datang untuk menghentikannya. Ia mengatakan bahwa mantra dari 5 elemen tersebut tidaklah berfungsi dan membuat Dark Spirit bersembunyi di balik jimat-jimat yang terpasang di atas tugu. Namun Hosu tetap kolot, tak mau percaya hingga akhirnya benar apa yang dikatakan Bezi. Tiba-tiba Dark Spirit muncul dari jimat-jimat tersebut. Bezi lalu menyuruh semua untuk naik ke atas bukit. Namun Hosu tetap diam hingga tubuhnya secara penuh dirasuki oleh Dark Spirit dan menyerang semua orang. Bezi pun tak tinggal diam untuk menolong Bifang. Hingga akhirnya ia berhadapan dengan Hosu yang dibantu oleh Tang Ni. Di saat Bezi ingin menyadarkan Hosu dari pengaruh Dark Spirit, justru membuat Hosu semakin tak terkendali. Ia bahkan mencurahkan semua unek-unek yang selama ini ia pendam, bahwa ia merasa tak pernah dianggap sebagai murid. Sekeras apapun ia berusaha, Bezi selalu lebih unggul darinya. Ia hanya ingin lebih unggul dari Bezi agar mendapat pengakuan. Saat Dark Spirit hampir dekat, keempat tetua lalu membuat perisai anti tembus untuk melindungi semua orang dan membantu Bezi agar masuk ke dalam. Selain itu, keadaan Yi sudah hampir sekarat. Bezi masih berusaha menyenteraikan Hosu dan memohon agar bersama-sama menyembuhkan Yi. Namun semua itu tidak ada gunanya. Yang ada justru Hosu sepenuhnya menyatu dengan Dark Spirit hingga mampu menghancurkan perisai anti tembus. Keadaan pun menjadi kacau hingga empat tetua, Ji Wei, Bifang, dan Tang Ni bersatu melawan Dark Spirit. Namun Bezi menghentikannya untuk tidak memancing amarah Dark Spirit. Namun akhirnya Yi pun terbawa oleh Dark Spirit. Bezi lalu menyusulnya untuk membawa Yi keluar, lalu menggunakan benderanya untuk masuk ke pikiran Yi dan berusaha meyakinkan Yi melawan rasa takutnya pada Dark Spirit.
Mereka pun akhirnya berhasil keluar dari Dark Spirit. Kemudian Bessie sadar bahwa Dark Spirit bisa dikalahkan dengan hati. Ye pun membantu Bessie dan menggunakan mantra penolak angin Qilin agar bendera 5 elemen menjadi besar untuk mengalahkan Dark Spirit. Tetapi ternyata tak berhasil, hingga membuat bendera tersebut rusak berkeping-keping. Bessie pun tak menyerah, hingga ia mengatakan kekuatan terbesar Dark Spirit berasal dari cahaya di dalam hati manusia. Seketika itu juga muncullah cahaya kupu-kupu yang bersatu membantu Bessie mengalahkan Dark Spirit, dan mereka pun bersama-sama melawan Dark Spirit hingga Dark Spirit berhasil dikalahkan dan membebaskan para pasien yang terkena Dark Spirit sebelumnya. Begitu pula dengan Hauzu. Beberapa hari kemudian, melihatkan semua orang yang bergotong royong-royong membangun kembali desa. Begitu pula rumah sakit Kunlun dan bar milik Jiwei yang sudah mulai beroperasi. Film ini kemudian ditutup dengan Bessie tetap menjadi penjual obat di kuil miliknya dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Goodbye Monster. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari IND, sampai jumpa di video berikutnya.